sempat diberikan jimat oleh Abah Aos berupa rambut yang katanya dari surga. Mengapa saya tidak mendukung sosok Prabowo Subianto atau Anies Baswedan? Begitulah pertanyaan yang sering kali muncul. Jadi Prabowo Subianto ini pernah dipecat dari satuan TNI. Dan Anies Baswedan juga pernah dipecat dari jabatan menteri. Ya, selamat datang di UTV Indonesia dan jumpa lagi bersama saya di program Suara Kaum Muda. Ya, baru-baru ini Lembaga Survei Indikator Politik telah merilis hasil surveinya. Nah, dalam simulasi 3 nama bakal calon presiden menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo menduduki paling puncak dengan angka 35,2%. Ya, hal ini tentu menjadikan semangat bagi para pendukung Ganjar Pranowo. Karena apa? Karena dalam survei sebelumnya, elektabilitas Ganjar Pranowo ini masih menempati posisi kedua. Nah, sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masing-masing berada di angka 33,2% dan 23,9%. Ya, seperti biasalah, elektabilitas Anies Baswedan ini selalu berada di posisi paling bawah. Kasihan sekali kan. Ya, mungkin inilah alasannya mengapa Anies Baswedan beberapa hari yang lalu sempat diberikan jimat oleh Abah Aos berupa rambut yang katanya dari surga. Coba bayangkan saja, jimat dari surga. Lah, ini jimat apa-apaan coba? Nah, pertanyaannya adalah, emangnya sejak kapan orang ini menginjakkan kakinya dari surga? Sejak kapan? Lah, kok bisa-bisanya mengaku punya jimat rambut dari surga? Ini dagelan apa lagi coba? Nah, jadi dari video yang beredar di media sosial ya, Abah Aos ini mengatakan, jimat ini dari surga, saya serahkan ini rambut Abah, bukan rambut yang lain. Terimalah sebagai bekal perjuangan, begitu katanya. Dan anehnya, masih saja ada yang percaya dengan hal yang menurut saya tidak masuk akal sama sekali. Ya, namun demikian, silakan saja jika ada yang mempercayai hal ini. Tapi bagi saya pribadi ya, di zaman yang seperti sekarang ini, rasa-rasanya sulit sekali untuk mempercayai hal yang demikian ini. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Anies Baswedan juga dinobatkan sebagai sosok Imam Mahdi yang berani melawan Dajjal. Begitu katanya. Lah, ini apa-apaan coba? Kok parah sekali ya kalau saya melihatnya. Nah, terkait dengan pemilu 2024 nanti ya, banyak netizen yang bertanya kepada saya, mengapa saya tidak mendukung sosok Prabowo Subianto atau Anies Baswedan? Begitulah pertanyaan yang sering kali muncul. Kemudian ada juga yang bertanya, mengapa saya lebih memilih atau mendukung sosok Ganjar Pranowo? Nah, baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan netizen tersebut. Jujur ya, sebenarnya kalau mau diuraikan, jawabannya pasti sangat-sangat panjang. Tapi saya akan coba untuk menjawabnya dengan singkat. Nah, alasan yang paling kuat saya tidak mendukung mereka adalah karena apa? Karena rekam jejak. Sekali lagi, karena rekam jejaknya. Ya, mungkin banyak sekali ya yang sudah tahu, teman-teman yang sudah tahu atau penonton yang sudah tahu, bahwa kedua sosok ini adalah sama-sama pernah dipecat saat menjalankan tugas negara. Jadi Prabowo Subianto ini pernah dipecat dari satuan TNI. Dan Anies Baswedan juga pernah dipecat dari jabatan menteri. Tahu kan semua itu? Nah, sedangkan kalau Ganjar Pranowo ini belum pernah sama sekali dipecat. Bahkan ya, karirnya ini bisa dibilang sangat-sangat moncer. Ya, Ganjar Pranowo ini pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Kemudian beliau juga menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode. Dan sekarang ini Ganjar hampir dipastikan akan maju sebagai calon presiden di 2024. Jadi kalau melihat rekam jejak karir seorang Ganjar Pranowo, tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan karir Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Ya, sekarang nggak beda jauh gimana, lawang keduanya ini sama-sama pernah dipecat. Jadi kalau mau melihat dari rekam jejak karir mereka berdua, maka bisa dibilang keduanya ini telah gagal dalam menjalankan atau mengemban tugas sebagai abdi negara. Ya, sekarang bagaimana tidak gagal coba? Lawang fakta pemecatan itu memang benar-benar telah terjadi.
Nah, selain itu, alasan paling kuat saya tidak mendukung atau memilih keduanya adalah karena keduanya ini sangat dekat dengan kelompok intoleran dan kelompok radikal. Inilah alasan paling kuat mengapa saya tidak mendukung keduanya itu di pemilu 2024. Ya, sekarang lihatlah seorang Fadlizon, orang dekat dan kepercayaan Prabowo Subianto. Kita tahu bahwasanya Fadlizon ini masih bermain mata dengan kelompok ex-HTI dan FPI. Bahkan Fadlizon juga kerap kali memberikan dukungan kepada kelompok HTI dan FPI. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah Fadlizon ini pernah mengatakan bahwa sebaiknya Densus 88 itu dibubarkan saja. Coba bayangkan saja. Lah, ini kan parah sekali kalau menurut saya. Benar gak? Nah, begitu juga dengan Anies Baswedan. Saya yakin teman-teman semua masih ingat betul bagaimana kejadian saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Kita semuanya ini disuguhi dengan kebrutalan politik identitas yang dimainkan oleh pendukung dari Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya adalah kemana arah dukungan politik mereka di 2024 nanti? Saya sih yakin kemungkinan besar mereka ini akan mengarahkan dukungannya kepada sosok Prabowo Subianto. Dan hal ini sepertinya semua ini telah dipersiapkan oleh tim Prabowo Subianto. Ya, mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi melalui organisasi saya Partai Gerindra, mereka ini masih terus bergerak untuk meminta dukungan kepada PA212, ex-HTI dan FPI. Coba bayangkan saja, mereka selama ini ternyata masih terus bergerak untuk memperkuat dukungan dari kelompok kanan. Jadi sekali lagi ya, bagi saya pribadi, melihat rekam jejak yang panjang itu menjadi sangat-sangat penting. Jadi bukan hanya melihat keadaan yang baru-baru ini terjadi. Ya, karena apa? Karena memang sudah menjadi hal yang biasa bahwa menjelang pilkada atau pemilu ya, setan pun bisa mendadak berubah menjadi malaikat. Ya kan, itu selama ini yang terjadi, benar gak? Coba perhatikan saja, menjelang pemilu pasti banyak sekali yang mulai sowan ke para kiai-kiai, sowan ke para habaib, sowan ke para ulama dan pemuka agama. Bahkan banyak juga yang awalnya pelit, tiba-tiba mendadak menjadi dermawan coba. Nah, tapi sekali lagi semua itu dapat dilihat dari rekam jejaknya seperti apa. Apakah semua itu dilakukan secara rutin atau karena memang cuma menjelang pemilu? Kan itu pertanyaannya. Jadi perlu kita cek semuanya. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.